Saudara-saudara, selamat bertemu lagi dalam diskusi pencarian makna hidup. Hari ini kita sampai kepada kesimpulannya, yaitu pada sesi 9. Sesudah kita membahas panjang lebar, mulai dari intro sampai kepada sesi ke-8, maka hari ini kita akan memberikan kesimpulannya. Seperti pertanyaan pada awalnya, maka ada 3 pertanyaan pencarian makna hidup yang harus dijawab oleh setiap orang kita selama kita ada di dunia itu. Yang pertama, apa tujuan keberadaanku di dunia ini? Kenapa aku lahir? Kenapa aku ada di dunia ini? Yang kedua, sesudah aku selesai di dunia ini, kemana aku akan pergi? Tempat-tempat apa saja yang ada yang dapat kemungkinan aku akan berada di sana. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah kalau di sana ada disebutkan mengenai tempat yang disebut sorga atau nirwana atau Firdaus atau apapun nama yang lain, apakah ada suatu kendaraan atau suatu cara yang tepat untuk dapat membawaku ke sana? Inilah 3 pertanyaan yang penting yang kita pertanyakan pada awal sesi ini, dan hari ini kita akan menyimpulkan jawaban terhadap 3 pertanyaan ini. Nah, seperti yang kita sudah bahas pada sesi-sesi yang lalu, khususnya sesi 8, maka sejarah manusia di bumi dan kekekalan ini sudah ada di dalam Alkitab, sudah dicatat, ya. Baik itu fase pertama pada saat manusia diciptakan, kemudian fase kedua yaitu fase di mana manusia jatuh ke dalam dosa dan bagaimana Allah memberikan jalan keselamatan di sini, dan fase ketiga adalah fase manusia di kekekalan nanti. Apakah kekekalan di sorga bersama dengan Allah, di hadirat Allah, atau kekekalan di neraka sebagai lokasi yang disebutkan sebagai di mana kemuliaan Allah dijauhkan. Nah, kita sudah mempelajari bahwa pada fase pertama manusia diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa untuk apa? Yaitu untuk menjadi wakil Allah di dalam mengelola bumi ini. Mengelola dan memerintah bumi ini. Nah, kemudian kalau kita melihat Alkitab pada 2 pasal yang terakhir, yaitu kesimpulan dari sejarah manusia, sesudah manusia selesai di bumi ini adalah kekekalan. Tapi 2 realitas kekekalan hanya ada 2. Yang disebut adalah sorga. Ya, sorga itu di mana kemuliaan Allah ada bersama-sama dengan manusia, yaitu kita berada di dalam kemuliaan Allah. Karena itu kemuliaan Allah itu memancarkan semua hal-hal yang mulia dari Allah, yaitu kebaikannya. Jadi kan di sana itu ada kebaikan semuanya, ada damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Hal-hal yang merupakan sifat-sifat daripada Allah sendiri. Nah, tempat kedua disebut adalah dijauhkan dari hadirat Allah. Jadi kalau dijauhkan dari hadirat Allah, maka sifat-sifat Allah tidak ada, yang ada adalah sifat-sifat kebalikannya. Kalau di sini ada damai sejahtera, maka di sana hanya ada keresahan. Kalau di sini ada kasih, di surga ada kasih, maka di sana ada kebencian. Jadi orang-orang di neraka pun saling membenci satu sama lain. Di sana ada sukacita, di sini ada duka cita. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa bahasa di dalam neraka ini adalah tangisan dan kertak gigi, ya, penyesalan yang tidak berakhir. Ya, dan kesakitan, kedukaan dan semuanya. Tetapi di surga, bahasa surga adalah kasih. Semua ada kasih, karena kasih itu ada di sana sukacita, damai sejahtera, saling mengasihi, mencintai dan sebagainya. Inilah kemana manusia akan pergi sesudah selesai di sini. Nah, yang penting ini adalah diantaranya sesudah manusia jatuh dalam dosa, maka di sini kita melihat bahwa Allah dalam seluruh sejarah manusia sudah mempersiapkan mengenai jalan keselamatan. Ini dalam sesi yang ke-8 kita sudah bicara bahwa Kristuslah yang dijanjikan sebagai penebusan dosa manusia, sehingga manusia bisa bersekutu lagi dengan Allah. Yang dimulai daripada janji atau proto-evangelium kepada Adam dan Hawa, diteruskan di dalam simbol-simbol lambang dalam ritual orang-orang percaya zaman dulu, yaitu dengan pengorbanan korban penebus dosa, yang kemudian digenapi oleh Kristus sendiri sekitar 2000 tahun yang lalu, sehingga orang percaya sekarang memperingatinya
dengan perjamuan kudus. Nah, inilah kehidupan sejarah manusia di bumi kan menurut Alkitab. Makanya ini menjawab dari 3 pertanyaan itu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan apa tujuan keberadaan di dunia? Awalnya adalah keberadaan kita di dunia ini adalah sebagai wakil Allah untuk memerintah dan mengelola bumi ini. Tetapi sudah manusia jatuh ke dalam dosa, maka hal ini berubah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kemana aku akan pergi? Hanya ada 2, apakah bersama-sama dengan hadirat Allah di sorga atau dijauhkan dari hadirat Allah. Ya, bagaimana caranya supaya aku bisa bersama-sama dengan hadirat Allah di sorga? Inilah, ya, bagaimana caranya, yaitu supaya agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Bagaimana caranya dapat pengampunan? Kita sudah bahas bahwa Allah tidak dapat mengampuni begitu saja orang tanpa juga memberikan keadilan. Nah, keadilan Allah kepada orang berdosa adalah orang tersebut harus dihukum di neraka. Tetapi kasihnya menuntut dia harus menyelamatkan manusia. Maka kita sudah diskusikan, Allah mengirimkan korban substitusi atau korban pengganti penebus dosa yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, yaitu logosnya atau firmannya atau disebut anak Allah itu. Inilah jalan pasti untuk menuju ke sorga, yaitu percaya kepada anak Allah dan karya penebusannya. Nah, kalau di level kita manusia saat ini, maka manusia pada umumnya lahir, kemudian menjadi remaja, menikah, dan sudah tua. Bahkan sampai di sini pun sering sekali tidak mempertanyakan apakah tujuanku berada di dunia ini dan kemana aku akan pergi dan bagaimana caranya supaya aku bisa pergi ke tempat yang disebut surga itu. Nah, karena itu kita bisa simpulkan sesudah manusia jatuh dalam dosa, maka tujuan daripada keberadaan kita manusia di dunia ini adalah mempersiapkan perjalanan kekal kita. Selama kita hidup, maka kita harus tahu untuk mempersiapkan kemana kita. Apakah mau bersama dengan hadirat Tuhan di surga atau di neraka. Kalau kita misalnya mempersiapkan perjalanan ke luar negeri, maka kita ada beberapa yang harus kita siapkan tentunya. Pertama, tentu kita memiliki paspor, sehingga kita memiliki izin untuk keluar dan masuk ke tempat itu, tetapi juga ada visa. Visa yang harus diperoleh dari negara yang bersangkutan supaya kita bisa masuk ke sana. Dan banyak lagi persiapan lain yang kita lakukan. Itu adalah perjalanan yang mungkin untuk beberapa hari atau beberapa minggu saja. Masa untuk perjalanan kekal kita mengabaikannya? Ini kan sesuatu kebodohan yang luar biasa. Makanya manusia banyak terhilang hanya karena mereka tidak mau memikirkan apa tujuan keberadaanku di dunia ini, yaitu mempersiapkan perjalanan kekalnya. Dia tidak pernah mempertanyakan bagaimana aku mempersiapkan perjalanan kekalnya supaya aku sampai ke surga dan bukan sampai neraka. Karena Allah sudah memberikan jalan. Ya, jadi kalau dipertanyakan kemana aku akan pergi, hanya ada 2 realitas di kekekalan, dan semua agama-agama agama-agama yang berdasarkan pewahyuan itu memiliki 2 realitas saja, yaitu surga yang disebut nirwana atau firdaus, tempat yang bahagia, dan juga tempat neraka yang dijauhkan daripada kebahagiaan atau kontras daripada surga itu. Jadi, apa tujuanku? Sudah jelas, mempersiapkan perjalanan kekal kita. Kemana? Surga atau neraka, terserah kita. Dan apakah jalan yang pasti untuk menuju ke surga? Sudah ada, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menanggung penghukuman dosa bagi manusia, bagi Anda, bagi saya, bagi semua orang. Jadi begini, kekristenan itu sangat berbeda dengan agama-agama lain. Agama-agama lain selalu mengatakan bahwa manusia dapat dicerahkan atau dibebaskan dari penderitaan atau juga bisa masuk ke surga dengan ibadah atau amalnya sendiri. Kita sudah diskusikan bahwa kebaikan itu, kebaikan manusia, betapa baik pun dia, tidak dapat membawa dia ke surga. Kenapa? Karena di surga itu adalah tempat kesempurnaan, tempat Allah sendiri. Jadi manusia harus sempurna
sesuai dengan standar Allah, sehingga manusia manusia baru bisa ke surga. Tetapi tidak seorang pun dari manusia ini yang bisa memenuhi standar daripada kekudusan, kesucian Allah, sehingga semuanya itu harus dijauhkan dari Allah. Itu yang disebut neraka kekal. Tetapi Allah memiliki kasih, karena dengan kasihnya itu dia ingin menyelamatkan manusia. Tetapi bagaimana caranya? Kalau dia menyelamatkan manusia, tidak ada keadilannya tidak ditegakkan terhadap dosa manusia, maka dia bukanlah Allah, bukan Allah yang adil. Maka itulah dia memberikan jalan, yaitu satu korban pengganti, korban substitusi. Tapi korban itu haruslah sesuai dengan standar dia, yaitu kekudusan. Dan korban yang berupa manusia yang harus menjawab atau memberikan menebus dosa manusia itu, yang kudus tidak ada satupun, karena semua sudah berdosa, memiliki sifat dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Karena itu Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu logosnya, firmannya, menjadi manusia yang tidak dilahirkan dari bibit manusia yang berdosa, tetapi dari Roh Kudus, dan mati di kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu untuk menerima penghukuman sebagai tuntutan dari keadilan Allah. Sehingga sesudah keadilan Allah disampaikan, ada yang dihukum, maka orang bisa diampuni kalau percaya kepada korban penebus dosa itu. Kalau nggak percaya ya sama aja. Jadi ada dua pilihan. Anda bisa memilih untuk menanggung sendiri dosa Anda, dan nanti di dalam pengadilan akhir pasti Anda tidak akan lolos. Karena apa? Anda tidak pernah bisa memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah. Atau yang kedua, Anda percaya saja kepada pengorbanan atau penebusan daripada Yesus Kristus, maka dosa Anda sudah ditanggung. Kalau dosa Anda sudah ditanggung, maka ketok palu di pengadilan adalah kamu bisa ke surga karena dosamu sudah ditanggung oleh Mesias Juru Selamatmu yang namanya Yesus Kristus. Itulah secara sederhana jawaban terhadap 3 pertanyaan mengenai makna hidup ini. Jadi setelah kita mengenal dan kemudian percaya kepada memiliki jalan pasti ini, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak ada lagi suatu keresahan. Memang kematian akan pasti membuat kita takut karena kita tidak pernah mengalaminya. Tetapi kita ada suatu jaminan bahwa pada saat kita dipanggil Tuhan, karena kita sudah ditebus, maka kita akan langsung dibawanya ke surga. Itu adalah iman Kristen. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa barang siapa percaya kepadanya, artinya percaya itu apa? Percaya itu adalah mempercayai perkataannya. Nah, ini beberapa perkataan. Yang pertama, ini adalah perkataan rasulnya sendiri yang namanya Paulus. Dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Maksudnya dalam darahnya itu dengan nyawanya yang diberikan. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Jadi keadilan Allah itu menuntut supaya korban pengganti dosa manusia itu harus mati, mengalami maut. Ya, karena itu ini adalah salib Kristus itu adalah demonstrasi dari keadilan Allah yang menuntut bahwa dosa harus dibayar dengan maut. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi selama 2000 tahun Allah bersabar, orang berdosa tidak langsung dimasukkan ke neraka, karena pada sekitar 2000 tahun yang lalu ada maksudnya ini mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada Kristus, Allah menunjukkan kesabarannya, tidak langsung menghukum mereka mati. Tetapi sesudah Kristus datang, maka semua dosa-dosa mereka zaman dulu dan juga kita yang sekarang yang percaya kepadanya itu bisa ditanggungkan di dalam karya penebusan Kristus. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, yaitu pada masa kita hidup sekarang, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya diampuni dosanya, tapi juga dianggap menjadi orang benar. Karena apa?
kebenaran Kristus dikenakan padanya. Itu kemarin kita sudah diskusikan mengenai konsep pembenaran. Nah, Yohanes 3 ini merupakan perkataan Kristus yang sangat banyak dipakai karena isinya adalah sederhana, bagaimana cara untuk memperoleh pengampunan dan hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, maksudnya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ada dua yang negatif, tidak lagi mendapat ini, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi, sekarang status manusia, karena manusia sudah berada di dalam dosa, karena sifat dosa yang dia warisi, dan kemudian perbuatan dosa yang dia perbuat, maka manusia ini statusnya sekarang defaultnya adalah masih berada di bawah hukuman. Tetapi kalau kita percaya kepadanya, kepada Kristus, maka ia tidak akan dihukum. Nah, Yohanes 5 ayat 24, ini perkataan Tuhan Yesus juga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah, perhatikan, sudah ya, pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi pada saat seseorang percaya kepada Dia dan Allah, bahwa dia diutus oleh Allah, maka dia saat itu sudah memiliki hidup yang kekal. Itu yang disebutkan dia dimeteraikan dan Roh Kudus, ya. Dia mempunyai hidup yang kekal. Jadi saat dia percaya, bukan nanti. Jadi hidup kekal itu bagi konsep Alkitab adalah saat seorang percaya dia sudah masuk ke dalam hidup kekal, bukan pada saat sesudah mati nanti. Dan tidak turut dihukum. Ini ke depannya tidak mungkin turut dihukum lagi karena sudah dosanya sudah ditanggung dan dia sudah diberikan hidup kekal. Perhatian, sebab ia sudah pindah dari dalam mautnya, kedudukan awal manusia. Sebelum dia percaya kepada Kristus, sebelum dosanya ditanggung, maka dia berada dalam maut, dalam kutukan, dan pada saat mati nanti dia akan pasti masuk neraka, ke dalam hidup. Jadi orang yang percaya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itulah Injil secara sederhana. Nah, ini mau untuk menjelaskan lagi secara sepintas mengenai jalan yang pasti untuk menuju ke sorga, yaitu melalui pengampunan Allah oleh karena percaya kepada Kristus dan karyanya. Ini adalah Injil yang sederhana. Jadi saudara, sekarang terserah Anda mau pergi ke surga atau Firdaus atau Nirwana dengan kemampuan Anda untuk berbuat baik, menumpuk amal, menumpuk pahala dan sebagainya. Tetapi kalau Alkitab mengatakan tidak akan seorang pun yang sanggup untuk masuk ke surga karena semuanya itu sudah berdosa, tidak dapat memenuhi standar kesempurnaan yang diminta oleh Allah. Jadi kalau manusia yang berdosa seperti kita, walaupun baik sekalipun, tetapi kalau nanti di surga tetap aja ada orang baik itu hatinya baik, tetapi tetap kadang-kadang bisa juga dia tersinggung atau dia berpikiran yang salah. Ya, kalau di surga masih ada seperti itu, ya sama aja dengan bumi ini. Maka Allah di sana adalah sempurna. Makanya orang yang percaya kepadanya pun nanti disempurnakan. Ya, oleh karena Kristus sudah mati bagi dia. Jadi terserah Anda sekali lagi apakah Anda mau memakai dengan kekuatan Anda yakin dengan perbuatan baik Anda, amal Anda, nanti di pengadilan Anda bisa berdiri di depan Tuhan, ini aku pasti masuk surga karena inilah yang sudah kuperbuat dan sebagainya. Tetapi orang tersebut pasti akan dikecewakan karena orang baik sekalipun di dunia ini tidak satu pun yang dapat memenuhi tuntutan kekudusan Allah. Tetapi jika Anda mengatakan, Tuhan, aku ini orang berdosa, tidak mungkin aku bisa melakukan, atau tidak mungkin aku bisa masuk surga dengan perbuatanku sendiri.
tetapi aku sudah mendengar bahwa ada seorang juru selamat bagiku yang kau utus ke dunia, namanya Yesus Kristus. Dan aku percaya kepadanya, aku menyerahkan dosaku kepadanya, maka inilah aku. Aku hanya percaya kepadanya. Maka hakim yang akan mengadili, yaitu Allah yang di dalam Yesus sendiri, maka dia akan mengatakan, karena engkau percaya kepadaku, dosamu sudah diampuni. Karena itu, mari masuklah bersama dengan aku ke sorga atau Firdaus. Itulah gambaran daripada Alkitab mengenai dua jenis orang. Orang yang pede sekali, dia mau menanggung dosanya sendiri, dengan orang yang mengaku dia orang berdosa. Dan dia meminta pengampunan kepada Allah oleh berdasarkan kepada korban Kristus di kayu salib. Yang mana Anda, terserah Anda. Yang penting di sini kita sudah memberitahukan apa yang dikatakan Alkitab mengenai nasib Anda. Nah, jadi kesimpulan yang sederhana daripada 3 pertanyaan itu, jadi pertama pertanyaannya adalah apa tujuan keberadaanku di dunia ini? Maka sekarang kita bisa menjawabnya bahwa untuk mempersiapkan perjalanan kekalku. Karena itu, mari kita berhenti sejenak dari kegiatan kita, mulai berpikir, aku tidak tahu kapan akan selesai di dunia ini. Aku tidak mau sekarang sebelum aku mendapatkan jawaban terhadap kemana aku akan pergi, sekarang aku akan berhenti betul-betul memperhatikan, mempersiapkan diri untuk perjalanan kekalku. Yang kedua, setelah ini kemana aku? Sederhana, hanya ada 2 realita di dalam kekekalan sesudah kematian, yang disebutkan juga alam baka, yaitu surga atau neraka. Dan semuanya itu terserah aku. Terserah saya mau ke surga atau neraka. Kalau aku yakin bahwa dengan perbuatanku, iman ibadahku, pasti Allah, pasti Tuhan itu akan menerima aku, tidak apa-apa, tidak usah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Anda sendiri akan menanggungnya. Dan nanti di dalam pengadilan, tidak akan mungkin Anda bisa lolos daripada standar kekudusan Allah. Tapi jika kita mengatakan, aku ini orang berdosa, aku membutuhkan juru selamat, dan aku percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamatku, dan dosaku sudah ditanggungnya, maka berdasarkan itu, maka dosa Anda sudah diampuni dan Anda akan dibawa ke surga. Nah, kita sudah bicara apa kendaraan yang tepat untuk membawa ke surga. Secara sepintas hanya mengatakan melalui pengampunan karena percaya kepada Yesus Kristus dan penebusannya. Sederhana. Pertanyaan pencarian hidup yang dicari oleh banyak orang. Seperti awalnya dulu banyak orang mencarinya, terutama di dalam kekayaan, kesuksesan, banyak teman, kebahagiaan dunia dan sebagainya, tapi pada akhirnya mereka akan kosong. Bahkan banyak di antara mereka yang memiliki ketiganya dengan berkelimpahan, akhirnya bunuh diri. Ya, sekarang inilah kesimpulan dari pertanyaan pencarian makna hidup. Semoga saudara sekalian yang sudah setia untuk mengikuti diskusi kita sampai di kesimpulan ini dapat memperoleh sesuatu. Berhentilah dari pekerjaan saudara, berhenti dari pikiran Anda yang mencari hanya di dunia ini, dan mulai memikirkan, persiapkan perjalanan kekal Anda. Di sini sudah disampaikan jalan-jalan yang sudah disediakan oleh Allah sendiri supaya kita bisa ke surga. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Nah, selanjutnya, karena seri pencarian makna hidup ini sudah selesai, maka kita akan melanjutkan dengan seri berikutnya yang akan kita sebutkan sebagai dasar-dasar iman Kristen. Jadi supaya kita lebih mengerti, dengan demikian kita lebih percaya bahwa kekristenan bukanlah agama yang didirikan oleh manusia dan untuk manusia dengan konsep manusia, tetapi adalah iman yang disampaikan oleh Allah sendiri, diwahyukan oleh Allah, kemudian dicatat, kemudian digenapi oleh Allah sendiri, sehingga ada suatu kepastian di dalamnya. Jadi kita nanti akan diskusi hal-hal yang paling dasar di dalam iman Kristen, mengenai misalnya contohnya mengenai dosa, dan apakah itu iman yang menyelamatkan, kenapa harus perlu korban pengganti, dan seterusnya. Ya, kita
Dengan demikian kita akan menjadi mengerti secara sederhana dasar-dasar iman Kristen. Apakah saudara orang yang sudah menjadi Kristen atau saudara yang belum menjadi Kristen? Ikutilah seri selanjutnya ini. Terima kasih.